Itu pernah masuk sekolah bola Persija, zamannya di Menteng dulu. Oke. Masih direktur utamanya Persija itu Pak Todung Barita. Masih ingat. Nah, itu udah Persija banget lah. Cuman dulu pernah sedih. Kita kalau ngeliat Persija itu memang ada supporternya. Nggak seperti yang lain banyak semua segala macam. Karena kan dulu mungkin kedaerahan ya. Betul. Belum ada kayak sekarang nama-nama supporter dari tim klubnya gitu. Itu sih, jadi kepacunya dulu pas nonton belum tahu The Jack itu kayak gimana segala macam, baru kita nonton segala macam, akhirnya ya ketemu temen-temen yang koril sebelumnya. Belum ada pengesahan segala macam, koril sebelumnya dah, bang, kalau lu yang mau nerusin udah nih bang pegang, ntar lu gue bawa sama ke Bung Ferry gitu. Nah saya ketemu sama koril Lebak Bulus dulu, Bang Better dulu namanya tuh. Udah dia support, udah bang kalau lo mau jadi koril gue support, udah nanti gue bantu segala macam. Akhirnya kejadian di bawah Bang Better, saya ditemuin sama Bung Ferry. Tadi kan di zamannya BM merangkumnya udah banyak banget ya wilayah anggotanya sampai 600-an. Tapi mungkin balik lagi ya, belum banyak juga wilayah Jackmania saat itu, betul ya. Tapi kalau di saat ini sendiri nih Bang Rafli, anggota aktif dari Pondok Pinang kurang lebih ada berapa sih? Ada 900 anggota aktif. Oke, 900-an ya tetap lagi bertambah ya. Berarti bukan secara kualitas saja, kuantitas pun tetap bertambah seperti itu. 28 Juni. Hari Sabtu biar minggunya bisa rebahan. Oke, dan itu juga liganya udah istirahat, udah berhenti ya. Jadi emang sengaja carinya di situ karena kan ulang tahunnya Januari nih. Baru ngadainnya itu di Juni, itu kan cukup lama banget. Kenapa tuh, Will? Itu butuh persiapan banyak sih cara gitu. Wow, butuh persiapan banyak, berarti ada acara yang buah harusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Jackmania. Balik lagi di podcast Jack Angel Talks, kerjasama antara Jackmania dan RRI Jakarta. Ini saat ini gue single fighter nih, melawan dua generasi di depan gue ya. Dua generasi yang berbeda seperti itu. Tapi kalau yang satu ini muka boleh tua tapi tetap jiwa muda ya. Apa BM katanya? Namoy. Takut banget. Yang penting Namoy dulu. Oke. Nah di depan gue ini ada dua orang perwakilan dari Pondok Pinang. Bener ya? Belum ganti wilayah ya? Betul, masih Pondok Pinang. Masih Pondok Pinang. Nah boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak nih dengan siapa abang-abang sekalian? Ayo, mungkin silakan. dari saya dulu ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Rafli Andriansyah, selaku Korwil Pondok Pinang di periode sekarang. Oke. Bang Raffi sebagai Korwil Pondok Pinang saat ini. Kalau di sebelahnya sendiri siapa? Ya, gua biasa dipanggil BM, Bang Mamat. Ya, pernah megang jadi koril Pondok Pinang. Oke. Yang ketiga. Oke, jadi mantan Korwil Pondok Pinang yang ketiga seperti itu. Kalau megang Pondok Pinang tuh megang Tulisannya dipegang. tulisannya dipegang gitu ya. Oke. Nah, pingin jauh lebih kenal ini mungkin kalau dua orang ini mukanya udah sering beredar di stadion ya. Ya, Fli, jangan aneh-aneh nanti lo ketemu core-nya lagi video Rafli lagi gitu ya. Nah, ini mau kenal lebih jauh nih kan mungkin selama ini cuma tahu oh BM, Bang Mamat, senior. Hormat gantung gitu ya. Nah ini adalah Korwil Bang Rafli Pondok Pinang saat ini. Tapi penasaran nih kalau secara personal pribadi-pribadinya bisa suka sama Persijanya sendiri, gimana sih perjalanannya, boleh diceritakan ke teman-teman? Dari aneh dulu nih. Dari yang paling ganteng. Dari paling ganteng dulu. Iya. Diem dua-duanya. Yang merasa paling ganteng yang duluan. Bukan. Ayo. Karena saya udah lebih ganteng duluan. Gitu. BM yang lahir duluan kan. Oke. Ya kalau aneh sih gini, dulu itu dari zaman sekolah. Dulu masih di Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. 80 berapa tuh? Tahun 80 berapa ya? 83 kalau salah. Bener lagi 80-an. Iya, bener. Itu pernah masuk sekolah bola Persija, zamannya di Menteng dulu. Masih direktur utamanya Persija itu Pak Todung Barita. Masih ingat. Nah, itu udah Persija banget lah. Cuman dulu pernah sedih. Kita kalau ngeliat Persija itu memang ada supporternya. Nggak seperti yang lain banyak semua segala macam. Karena kan dulu mungkin kedaerahan ya. Betul. Belum ada kayak sekarang nama-nama supporter dari tim klubnya gitu. Itu sih, jadi kepacunya dulu pas
nonton belum tahu The Jack itu kayak gimana segala macam, begitu kita nonton segala macam akhirnya ya ketemu temen-temen yang koril sebelumnya. Jadi kita masuk. Tahun 80-an sih The Jack juga belum lahir sih BM. Bener. Jangan Jadi The Jack, kamu juga belum kali. Iya betul gitu ya. Nah berarti bisa dibilang BM ini bisa suka sama Persija awalnya karena ikut SSB dulu ya. Terus bisa baru tahu ada tim namanya Persija dan mulai dari situ nonton Persijanya seperti itu. Mungkin kalau dulu selain supporternya belum sebanyak sekarang, juga mungkin kalah pamor dengan Pelita kali ya. Apa gimana nih BM? Silakan dikoreksi kalau salah. Iya, bener juga. Tapi gini, kalau Pelita dulu kan banyak main di daerah selatan. Betul. Daerah selatan. Jadi memang kita asal dari daerah selatan, udah pasti lebih tahu gitu. Lebih tahu Pelita. Pelita ya, seperti itu. Oke. Kalau dari Bang Rafli sendiri gimana nih? Bisa mengenal Persija dan akhirnya bisa jadi korwil saat ini gitu. Jadi awalnya itu diajak masih kecil, itu masih SD pokoknya, diajak sama Bendum nonton. Ya, Bendum tuh siapa ya? Mohon maaf. Oh iya, Bendum itu Bang Rian sekarang yang ada di pengurus pusat. Diajak lah sama Bendum. Jadi Bang Rian diajak sama Bendum. Salah. Saya diajak sama Bendum. Oke. Jadi di masih di Lebak Bulus ya kan, namanya masih bocah, masih juga belum pakai tiket pada saat itu. Ya udah digandeng-gandeng aja. Akhirnya ya itu ngerasain yang namanya nonton bola seperti itu. Ya akhirnya seru. Udah sempat fokus sekolah di 2015. Diajak lagi dulu di zamannya Bang Deli pada saat itu. Nonton asik-asik keterusan ya sampai sekarang gitu. Oke, berarti basic keluarganya Bang Rafli sendiri adalah pencinta Persija juga, bisa dibilang seperti itu. Betul, ini juga om saya juga kalau dibilang. Berarti memang basicnya keluarganya adalah Persija lovers seperti itu ya. Oke. Nah, ini kan dua generasi yang berbeda gitu. Jauh banget. Nah, mungkin Bang Mamat mungkin bisa cerita lebih jauh gitu ya. Ini bisa berdirinya Pondok Pinang sebagai korwil itu awal sejarahnya seperti apa sih BM? Ya kalau dibilang berdirinya awalnya itu saya juga saat itu belum lahir. Belum tahu. Karena dulu itu ketua korwil pertama itu Bang Tri itu. Bang Tri. Saya tahu dia di Pondok Pinang, dia tinggal di Gang SMP 87. Saya tahu banyak anak-anak suka pada nonton Persija, saya tahu. Saya belum gabung ke mereka, belum, ya kan. Selepas tahun akhir 2000 kalau salah. Itu saya mulai ikut nonton gitu. Mulai cari-cari. Dulu susah bener cari oren. Kaos oren itu susah bener carinya. Artinya terus jalan-jalan, nggak lama kemudian saya dengar Bang Tri udah nggak jabat lagi jadi korwil. Ada namanya Bang Rian, korwil kedua. Tapi juga nggak lama. Bahkan tergesa-gesa kalau menurut saya dulu. Tergesa-gesanya gimana? Karena dulu tuh belum kayak sekarang. Sekarang ini kan organisasi The Jack ini rapih. Betul. Semuanya ada. Saya salut, saya bangga menerima yang sekarang ini semua. Kalau dulu itu belum ada pengesahan segala macam. Kalau udah sebelumnya udah, Bang, kalau lu yang mau nerusin, udah nih Bang, pegang. Ntar lu gue bawa sama ke Bung Ferry gitu. Nah, saya ketemu sama Korwil Lebak Bulus. Dulu Bang Better dulu namanya tuh. Udah dia support. Udah Bang, kalau lu mau jadi korwil, gue support. Udah nanti gue bantu-bantu segala macam. Akhirnya kejadian di bawah Bang Better, saya ditemuin sama Bung Ferry. Oke. Awalnya kalau yang di saya. Oke, berarti kan perjalanan Pondok Pinang itu karena memang bisa dibilang korwil tua juga ya, Pondok Pinang ya. Berarti kalau kan ada beberapa korwil yang awalnya memang dari sub, terus akhirnya diresmikan jadi korwil. Berarti kalau Pondok Pinang ini memang berdiri langsung jadi korwil seperti itu ya. Tadi kalau saya ngintip di Instagramnya, itu tuh Pondok Pinang 30 Januari tahun 2000 seperti itu. Tapi mungkin itu yang tercatat secara resmi sebagai wilayah. Mungkin sebelum-sebelumnya itu seperti korwil-korwil tua lain ya. Maksudnya wilayah-wilayah tua lainnya udah terbentuk, udah jalan bareng seperti itu ya. Oke. BM ini sendiri adalah korwil ketiga dari Pondok Pinang. Kalau Rafli korwil berapa sih? Ketujuh. Oke, berarti lumayan jaraknya 2 kali lipat ya, seperti itu ya. Perjalanannya panjang nih gitu. Coba Rafli sebagai korwil baru, korwil muda maksudnya, boleh disebutin gak nih? Tadi kan udah di-spill 3 korwil awal dari Pondok Pinang, tapi selanjutnya siapa aja nih?
Oh, dari pertama atau yang Ya terserah, mau dari pertama juga boleh. untuk dari koril pertama sih ada Bang Tri, Mhm. kedua Bang Rian, tiga- Bukan Rian Benum kan? Bukan. Rian yang ada lain dua. ya. Iya. Jadi ada ketiga Bang Mamat, Mhm. keempat Bang Jidat, Mhm. yang disebut Makor juga sih. Hmm. Kadang yang kelima Bang Herul ya. Bang Herul yang keempat. Yang kelima Bang Deli, keenam Bang Rian yang sekarang jadi Bendung Pusat. Sekarang itu aja saya. Oke, berarti perjalanannya ya cukup banyak tadi ya, tapi ya dengan ya cukup panjang lah karena usianya juga udah 25 tahun. 25 tahun. By the way, kalau Bang Rafli sendiri tahun ini udah menjabat berapa lama nih sebagai Korwil? Udah 2 tahun Kak. 2 tahun di tahun ini ya. Kalau BM sendiri berapa lama sih saat itu menjadi Korwil dari Pondok Pinang? Saya berapa tahun ya? Lupa juga tuh. Dulu gak pernah ngitungin kalender sih. Oke, ya capek sih kalau kalender dihitungin ya gitu ya. Iya. Tapi kira-kira ada 5 tahun apa lebih 10 tahun? Enggak sampai. Nggak sampai ya, Di bawah karena 5 tahunan. regenerasi 5 tahunan. terus ya seperti itu di Pondok Pinang ya. Oke. Nah sebenarnya gue tuh mengenal BM, sejujurnya gue tuh nggak tahu BM itu adalah mantan Korwil Pondok Pinang seperti itu. Makanya gue seneng banget Jack Angel Talks ini ngundang korwil-korwil, jadi kita tahu sejarahnya dari korwil-korwil, dari yang ternyata ada beberapa korwil yang wilayah yang ganti nama, awalnya bukan itu, sampai mungkin ya oh ini loh senior-senior yang mungkin sering kita ketemu ternyata dia adalah mantan korwil dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Bang Mamat ini. Betul. Karena pertemuan kita asik itu adalah justru di pengurus pusat ya. Betul, BM ya. betul. Kalau gue pribadi mengenal BM itu saat di zamannya ketua umum Bang Richard, bener ya? Betul. Dan ya tadi pas nggak tahu sama sekali BM itu adalah mantan Korwil Pondok Pinang dan lain-lain. Yang tahu adalah BM adalah ya dari pengurus pusat. Pak saat itu apa sih BM di pengurus pusat? Pertama kabit apa ya? Kabit belum masih zamannya resmi ya. Oh ya, yang itu ya benar. Ya, Kemarin Bang membawahi- Iqbal ngomong apa ya? Ya membawahi apa namanya tuh? Yang buat bikin koreo segala macam. Betul. Gitu, ya. Tapi bukan yang ya ini juga nggak sih? Iya, yang apa? Kalau si Acara, bidang acara. Span apa? Yang spanduk, Ya, span band. Span band mana nama band? Pokoknya itu yang kata Bang Tirta, itu juga. Iya. Oke, jadi ke kepala bidang itu. Iya. Terus akhirnya ke ketua Korwil. 3. Naik ke ketua 3. Oke. Pas yang zamannya di Jatim itu. Oh, berarti setelah after Korwil, gimana sih perjalanan BM Oh, saya sendiri? kalau dari zaman yang lepas dari Korwil itu, Mm-mm. dulu zaman Bung Ferry. Hmm. Saya tuh masih ngerangkap Korwil juga pernah. Oke. Bidang wakil keanggotaan. Dulu ketua kabinet itu Bang Oni. Bang Oni apa Cikini Salemba. Nah, itu terus zamannya Mas Danang saya pernah di wakil bendahara umum. Oke, ini melalang melintang ya, Iya, seorang Bang Buana. Mamat ya. Oke. Dan sampai saat ini masih eksis Ya, seperti Pondok itu. Pinang ya eksisnya tuh di zamannya Bang Mamat pada saat itu. Oke, apa tuh Bang Mamat? Waktu Liga The Jack kami. Iya. Trik-triknya mungkin apa yang dilakukan? Kalau mungkin tadi wilayah, kalau dulu kan sosial media tuh masih susah banget bisa dibilang Bukan gitu ya. sosial banget, kita Nggak ada punya. gitu ya. Dan orang kan bisa keliling pakai toa apa segala macam. Iya. Nah, tapi kalau trik dari Bang Mamat saat itu seperti apa sih? Dulu itu gini, saya kan tahu karakter Pondok Pinang nih, anak-anak Pondok Pinang nih. Jadi mainnya gang-gangan gitu kan, apa kuat di dia atau orang mana segala macam. Saya masuk ke mereka semua. Dari di Pondok Pinang itu ada 12 RW tradisional. Nah itu yang masa kita semua itu. Jadi saya masuk semuanya ke yang main bolanya segala macam. Akhirnya rame dah. Dulu saya megang Korwil itu belum ada kayak sekarang kan udah tertib, administrasi semua segala macam udah keren lah pokoknya. Kalau saya dulu cuma megang dikasih ID card-nya doang. Itu kan kita gantiin Korwil gitu. Nah, saya itu keliling semua segala macam, ya kan, kita ya 1-2 temen yang ada di situ kita hubungin, kita ajak segala macam. Akhirnya berkembang jadilah kita dulu sampai sempet saya punya anggota itu sekitar 675 orang. Oke, di zaman Di itu zaman ya. saya itu dulu, karena saya rajin ke belusukan lah kasarnya gitu. Nah, sehingga berjalan saya jadi Korwil di zamannya Bung Ferry itu saya kepilih jadi ketua Liga Jack Mania ketiga.
Nah di situ saya mencoba apa ya, ini kayaknya teman-teman semua harus saya enak semua nih. Nah, jadi semua koril saya open gitu, maksudnya gue nggak mencari musuh gitu, gue pengennya berteman kemana aja gitu. Nah terbukti dengan kita bikin Liga The Jack itu sukses. Gitu. Itu salah satu pencapaian dan mungkin juga yang masih diingat sama Masih BM diingat, sampai iya. saat ini ya. Itu mah udah nggak bakalan lupa itu mah. Iya. Ini dari awal SSB pemain, terus membuat Liga The Jackmania, tapi sekarang juga masih main bola denger-denger ya. Kalau lagi mau aja sih. Oke. Ini jago ngegocek kan ya Will ya. Ngegocek di luar dan di dalam lapangan. Ya begitulah kira-kira. Korwil sering digocek. Dia yang gocek mulu. Oke, baik. Emang ini nurun ya. Nah, balik lagi nih ke Pondok Pinangnya sendiri. Kalau Pondok Pinang sendiri ada tagline atau slogannya nggak sih? Oh iya. Ada. Apa tuh? Hobi gue terserah gue. Iya, lagi baca. Hobi gue terserah gue. Apa tuh maksud dibalik tagline ini? Karena ya memang udah hobi ya, kayak lu ngapain sih nonton bola mulu gitu kan? Ya ini hobi gue terserah gue udah gitu kan. Oke, mungkin banyak orang yang nanya ngapain Iya, sih nonton bola kayak gitu ya, langsung dijawab. Dulu, gitu. Ya, ini udah hobi gue terserah gue lah. Oke. Gitu. Ini tuh dari sudah lama tagline-nya atau gimana? Sebenarnya sih pada saat itu sampai kita punya lagu juga. Oke. Eh, Apa tuh lagunya? Nyanyi Coba dong. nyanyiin Nyanyi dong ya, berdua duet. Soalnya kan nggak bisa nyanyi. Bisa aja kan supporter suka nyanyi di Nggak bisa nyanyi, tetap tribun. nggak bisa nyanyi. Gimana Will? lagunya. Iya. La 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 JS 08 gitu. Hobi gue terserah gue, Persija Jakarta kebanggaan gue, Pondok Pinang tempat korwil gue. La 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 la. Diulang lagi. JS 08 bisa didengerin judul ini yang nyanyi The Bor 88. Oke. Judulnya JS 08. Oke. Tapi balik lagi tagline ini tuh dari dulu, dari zaman BM atau gimana? Apa dari Pada saat di zamannya Bang Rian. Oke, Bang Rian Bendum ya. Iya, Di Bendum saat ini. Nanti Riannya takutnya korwil kedua kan Korwil kedua, beda. iya. Nanti kita sebut Mungkin Rian kalau- 1, Rian 2. Nah, kalau boleh komentarin lagu itu mengikuti perkembangan kali ya. Karena dulu kan kalau zaman saya itu belum seperti sekarang meliputi banyak sub wilayah gitu kan, dari luar Pondok Pinang. Nah kecintaan teman-teman yang di luar Pondok Pinang ini terhadap Persija dan Jackmania-nya itu tertuang di lagu itu. Gitu. Kalau ingin saya gitu ya. BM gak ada niatan mau nyanyi? Kan Bang Diki kemarin abis ini collab sama Gondal Gandul kan. Wah nanti BM Jakarta. di tanggal 28 Juni. Kalau mau ngelihat nanti 28 Juni. 28 Juni di acara bareng eventnya kita. Pondok Ada Pinang. apa itu nanti kita bahas terakhir ya. di keep dulu biar nanti teman-teman nonton nih sampai akhir. Ada apa sih? BM manggung gitu. Jadi penasaran. Nah balik lagi ke Pondok Pinang saat ini sebagai wilayah Jackmania 08 seperti itu. Tadi kan di zamannya BM merangkumnya udah banyak banget ya wilayah anggotanya sampai 600-an. Tapi mungkin balik lagi ya, belum banyak juga wilayah Jackmania saat Betul. itu betul ya. Tapi kalau di saat ini sendiri nih Bang Rafli, anggota aktif dari Pondok Pinang kurang lebih ada berapa sih? Ada 900 anggota aktif. Oke, 900-an ya tetap lagi bertambah ya. Berarti bukan secara kualitas saja, kuantitas pun tetap bertambah seperti itu. Itu terdiri dari subnya ada apa aja atau gimana? Pondok Pinang itu terdiri dari 16 sub, yang 2-nya di luar Jakarta, ada yang dari Sumatera, ada yang juga dari Jawa Tengah, Batu Retno. Oke, kalau yang dari luar Jakarta apa aja sih? Maksudnya wilayah mana aja? Outsider Pekanbaru sama outsider Batu Retno, Batu Retno di mana? Wonogiri. Oke, Wonogiri, Jawa ya. Oke, berarti di luar itu masih lingkupan wilayah Pondok Pinang. Oke. Ini ada titipan pertanyaan dari netizen ini. Ngeri juga nih. Apakah Pondok Pinang, apakah Pondok Indah itu adalah salah satu sub dari Pondok Pinang? Coba dijelaskan ada apa sih di balik Pondok Indah ini? Dengar-dengar Bapak jadi ketua sub apa gimana nih di Pondok Indah? Itu
panjang ceritanya, tapi Oke. intinya gini. Pondok Indah, Pondok Pinang. Pondok ya? Indah itu bagian dari Pondok Pinang. Iya. Nah, kelurahannya tetap Pondok Pinang. Pondok Pinang. Nah. Iya. Dan kebetulan dulu itu zamannya Korwil Rian, Korwil kedua, saya itu sering bikin pertemuan dan acara di Jack. Maksudnya bukan acara ya, maksudnya ketemuan ngobrolin di Jack Pondok Pinang ya di Pondok Indah. Gitu. Yang Jadi, sekarang jadi mall. Apa di dalam mall ya? belakangnya, Oke. depannya. Oke. Dep- Depan jalan raya ketabrak PIM dong. 2, PIM 2. Oke, PIM 2. Ahmad Dhani Gitu. dah. Nah, jadi memang kalau kita bilang sub Pondok Indah, saya ketuanya. Oh, ih takut. Deket banget ya, deket banget ya. Iya, gitu. Tapi ada nggak secara real? Mm-mm. Ada nggak Pondok Indah sebagai sub? Ini Pondok Indah. Secara real enggak? Secara real nggak langsung. Iya, secara real enggak. Kita Wah, kita bercanda. apa? Secara gimmick ada gitu. Secara Tapi nggak ada yang menutup kemungkinan, siapa tahu nanti next ke depannya Iya, siapa tahu Ahmad Dhani ada ya Pondok kan, Indah bikin jadi KTA. sub. Kita baru mau mendaftarin karena baru punya 5 anggota. Oke, tapi ada syarat ini nggak sih sebagai sub wilayah itu harus berapa? Ada. Harus syaratan di wilayah itu untuk jadi Minimal sub minimal anggotanya. 35 anggota. Oke, anggota Yang di aktif. Jabodetabek, luar Jakarta minimal 25. Oke, berarti masih ada 30 orang lagi ya 30 buat orang lagi. berdiriin PR-nya itu. subnya sub Iya, Pondok Indah ya. Indah. Tapi Bapak bener jadi ketua sub gitu. Mendekatkan sendiri. Oke, deklarasi sendiri ya. Ya nggak ada yang tahu, maksudnya gini. Menteng aja ada Korwil Menteng. Betul. Karena Pondok Indah bagian dari Pondok Pinang secara wilayah, ya kenapa enggak kayak gitu kan. Siap. Nanti setahun lagi mungkin Jack Angel Talks datangannya sub Korwil Pondok Indah seperti itu, asik. Nah, balik lagi tadi kan slogan udah diinformasikan, jumlah anggota aktif juga udah diinformasikan. Tapi kalau untuk ngomongin Jack Angel nih, mungkin dari zaman Bang Mamat sampai zamannya kenapa sudah tertawa berdua gitu. Nggak apa-apa udah. Bang Rafli sendiri, gimana sih perkembangan Jack Angel, atau apakah cukup banyak Jack Angel di Pondok Pinang atau Saya gimana? batasin. Wis, idi sombong banget Korwil gitu. Kalau sebenarnya sih kalau Jack Angel yang pada saat ini ya balik-balik lagi ke wilayah masing-masing aja sih kalau saya. Subnya ya? Subnya masing-masing. Gitu. Memang dari zaman dulu tuh gimana nih ya dibilang Jack Angel ya lemes saya juga. Tapi ada ya. Ada, memang ya kita balikan Lemes lagi dan semua Hmm. ke sub-sub wilayah masing-masing gitu, ke wilayah masing-masing. Oke. Tadi banyak yang bilang juga Pondok Pinang ya sarang burung ya, sekarang semua laki semua gitu Kak. Abang-abangan semua ya. Abang-abang semua. Karena Pondok Pinang tuh ya tadi kalau secara pribadi gue tuh yang gue tahu adalah ini Pondok Pinang tuh abang-abangan. Orang tuh cuma tanya abang-abangan kayak gitu. Tapi kalau dari BM mungkin istrinya Jack Angel atau gimana tuh? Kalau Jack Angel enggak, tapi zaman tahun berapa Danang jadi ketua umum saya bikinin KTA. KTA-nya. Oke. Jadi ya jadi ikut. Kayaknya ada yang mau dikorek kayaknya. Tidak. Jadi biar ini tolong ya mukanya diliatin nih besok kalau dijegat di jalan jangan mau gitu ya, nggak ada yang canda gitu. Oke, berarti balik lagi ke terkait dengan pertemuan Jack Angel di wilayah Pondok Pinang ada ya ada cuma kembali dikembalikan ke subnya masing-masing wilayah seperti itu. masing-masing. Oke, nah ini gue penasaran banget nih, pakai banget gitu. Karena Pondok Pinang tadi kan udah disebutkan bahwa identik dengan abang-abangan. Selain abang-abangan itu juga ada yang namanya jarpul gitu. Mungkin orang lama harusnya pasti tahu ya. Harus tahu. Tapi penasaran apa sih maksudnya jarpul itu apa? Sebutan untuk apa gitu? Boleh siapa nih yang boleh saya jarpul itu gini. Dulu waktu saya pegang Liga Jack Mania ketiga itu kan wakil korwil saya Didit. Abang Didit. Bang Didit tadi yang korwil ya? Ya, wakil saya deh. Jadi memang kemana-mana saya udah kayak apa ya? Udah ke urusan apa aja di Jack tuh Mbak Bang Didit berdua. Pas saya jadi ketua Liga di Jack, kebetulan sering nongkrong di situ. Saya ngomong sama Didit, ini dah di rumah ente sekretariat ini dah buat Liga di Jack dah. Ya udah bang, nggak apa-apa, tinggal ngomong menyokap. Gitu. Udah ngomong segala macam udah. Dan kemudian sebelumnya memang teman-teman banyak yang suka di situ gitu. Ditimpa lagi pas kita panitia sekretariat di situ. Gitu. Itu awalnya gitu. Jadi betah. Teman-teman semua dari mana-mana betah gitu pada situ.
Makanya sama Bung Ferry di akhirnya dinamain Jarpul. Oke. Kalau teman-teman kalau ada situ jarang mau pulang. Jarang pulang. Jadi Jarpul tuh ada jarang pulang ya. Betul. Nah, itu memang pas Liga di Jack ketiga itu. Oke, berarti itu nama itu adalah dari Bung Ferry ya, Bung Ferry, seperti itu jarang ya. pulang. Oke, dan Tapi kalau match di Lebak Bulus kan Iya, termasuk Bung Ferry juga jarang pulang juga di situ. padahal Bung Ferry rumahnya di belakang Lebak Bulus ya. Bulus. Oke, tapi malah betahnya di situ dikasih diempanin makan sih gitu. Karena ya. gini, dulu kan Liga di Jack itu ada 3 tempat. Makanya Pondok Pinang, terus Jatinegara Kaum sama Karetengsin. Jadi panitia itu fokus di situ. Pas Sabtu Minggu baru kita ada yang tugas di Jatinegara Kaum, tugas di Pondok Pinang, di Karetengsin gitu. Itu. Nah, penasaran deh, ini kan BM dari tadi nyebut dulu Liga The Jack gitu ya. Maksudnya apa sih tujuan dari Liga The Jack saat itu? Terus kenapa maksudnya membuat Liga The Jack? Yang pertama pasti untuk menjalin silaturahmi ya, teman-teman Jack semua. Yang kedua kita dulu pastinya ngisi waktu kosongan. Liga saat itu berarti lagi break ya. Oke, jadi diadain Liga The Jack itu. Itu masih ingat nggak BM? Harusnya masih ingat ya. Berapa korwil yang ikut serta? Kalau itu kalau nggak salah Udah berapa gitu kurang lebihnya? 32 kalau nggak salah. Oke, udah cukup banyak berarti ya. Karena saya yang bikin jadwal pertandingan segala macam. Itu tahun berapa, BM? 2003 kalau nggak salah. Rafli 2000 tahun lagi. baru berapa? 2 tahun. Baru 2 tahun. Apa nih? Itu Liga The Jack, Rafli baru 2 tahun. Mungkin lagi digendong sama Bang Rian itu nontonin. Iya benar 2003. Oke, perjalanannya cukup lama ya berarti ya. BM maksudnya gini, menyangka gak sih bahwa BM yang dipilih ditunjuk untuk menjadi ketua panitia untuk ngurusin itu di si Liga The Jack? Saat itu enggak ada inian. Pas ingetnya dulu pas lagi di Menteng itu Bung Ferry yang ketua umum, Ferry yang mimpin briefing itu. Biasa sih anak-anak bercandaan ya. Nggak ngelihat kualitas, nggak ngelihat ini, biasanya tuh anak-anak tuh gitu tuh. Kok ada kok kualitasnya BM? Apa namanya? Udah banget gitu. Akhirnya lu siap lu. Dulu zamannya Bung Ferry ketua umum, kita apapun perintahnya Harus siap. Siap nggak siap, wajib siap. Udah, Kalau nggak siap, salah. Kalau siap. Salah juga. Tapi ilmunya pemuda dari situ. Iya. Mentalnya jadi Emang dasarnya harus nekat dulu ya, baru bisa ya gitu ya. Oke. Dan akhirnya Liga The Jack itu juaranya siapa, BM? Kalau nggak salah Cipinang. Oke, Tifosi Cipinang gitu. Oke. Pondok Pinang kemana? Juara berapa itu saat itu? Harapan keempat. Tapi jadi tim fair play. Fair play. Abis Rafli masih 2 tahun sih, belum bisa giring bola. Coba ada Rafli saat itu ya gitu. Nah balik lagi, Pondok Pinang, Jarpul, dan abang-abangannya. Gitu. Nah ini mungkin khususnya untuk Rafli yang kurang lebih 2 tahun menjabat udah menjabat Korwil. Kan ya usia cukup muda juga bisa dibilang seperti itu. Makasih banyak belajar juga dari abang-abangan dan lain-lain seperti itu. Cuma balik lagi nih Bang Rafli, dengan kondisi Persija saat ini ya, yang kita nggak bisa nutup mata, pasti yang nonton juga dengan harapan menang, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Terus di balik itu juga banyak senior di sana, abang-abangan. Di balik itu pun juga pola pikir orang kan beda-beda nih setiap orang gitu. Gimana sih untuk menyatukan tetap Pondok Pinang menjadi solid sampai ya saat ini, dan Pondok Pinang kan balik lagi bukan hal mudah memegang estafet Korwil yang bisa dibilang Korwil tua, Korwil senior. Gimana nih yang dilakukan dari Bang Rafli sendiri? Kalau dari saya sih perihal untuk ajakan ke stadion untuk Persija saat ini tetap walaupun Persija kayak gini Kak, kita menawar-nawarkan ajakan lagi ke sub-sub wilayah dan juga di senior lah gitu. Karena di senior ini juga kita mempunyai wadah grup. Jadi itu isinya senior semua, itu hampir ada 20 lebih wadah itu. Banyak. Ya, banget gitu. Ada termasuk BM juga di situ. Kick aja BM. Kan sering Jangan ini makor saya ini mah. Tapi BM rumahnya juga deket Jarpul kan? Dekat. Belakang kan? Sekarang yang dipakai sama The Orange kan? Setengah kiloan lah. Yes. Kan zaman
udah, jadi kayak kita ajak-ajakan lagi kayak untuk saat ini ya saya beraniin untuk diri jadi kayak sales gitu, yakin anak-anak lagi ayo nonton lagi ke stadion walaupun kayak gini kita tinggal beberapa sisa pertandingan lagi nih. Kompor lagi tuh seperti itu kan. Berarti ikutin juga tadi yang kayak diinformasikan sama BM dulu, BM juga bergerilya gitu ya. Nah ini juga maksudnya langsung datengin teman-teman gitu ya. Oke. Tapi untuk balik lagi nih Will, mungkin ada beberapa namanya dinamika organisasi ya. Pasti ada aja kayak gitu. Tapi untuk menyatukan isi pikiran mereka gimana sih? Ya kalau untuk saat ini sih kalau di Pondok Pinang mah kalau udah yang tadi BM bilang sih kalau apapun Korel ya udah tetap ikutin aturan ini ya. Nah gini, di Pondok Pinang itu mantan Korel banyak, ya kan? Kita nggak pungkirin. Cuma satu, saya sama teman-teman sering bilang sama teman-teman senior, apapun alasannya, Korel yang udah ditunjuk oleh teman-teman secara demokrasi itu pimpinan kita. Itu satu. Yang kedua, kita nggak perlu banyak ikut campur ke urusan dalam Korwil. Karena apa? Kalau kita ikut ke dalam itu kayaknya malah bikin beban pengurus yang sekarang untuk melangkah gitu kan. Intinya kita akan kritikin, kita akan tegur mereka kalau mereka menyimpang dari organisasi. Artinya kalau mereka menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan oleh pengurus pusat, itu baru kita inian. Tapi selagi itu tidak dilanggar oleh pengurus siapapun dia korulnya, siapapun dia pengurusnya, kita fine, kita asik-asik aja, kita support terus. Ini Rafli matanya sampai berkaca-kaca itu mendengar. Itu boleh dibuktiin, memang kita apa? Kalau terutama saya seperti itu keras sama temen juga saya keras. Jangan gangguin pengurus Pondok Pinang. Kalau dia melanggar dari pengurus pusat, tugas kita ngempengin. Selebih itu biarkan mereka ngembang amalahnya. Mereka ya kalau bahasa kerennya apa ya, ngembangin ini kreativitasnya segala macam ya. Yang penting Pondok Pinang yang pertama bagi saya harus tetap eksis ada. Oke. Nah, ada ini nggak sih Rafli kan memegang tadi ya Korwil senior seperti itu. Maksudnya wilayah senior seperti itu. Ada beban sendiri nggak sih? Untuk saat ini sih nggak ada beban sih, asik-asik aja. Namanya terus. Karena Pondok tuh nggak yang pernah ribet kayak gitu. Mempercayakan ya seperti itu. Nggak pernah dibikin ribet lah pokoknya. Nah ini dari tadi tuh ya namoy mulu. Terus bahkan sekarang Instagramnya Pondok Pinang pun suka captionnya tuh namoy. Ada apa sih di balik namoy ini? Nanti jangan-jangan nanti tagline-nya berubah lagi nih. Still namoy pokoknya Kak. Still Yoman kita. Karena kita nanti ke bahasa di event aja kali ya. Oke, ada apa tuh? Nah, ini penasaran nih. Nah, by the way tadi kan udah di-mention ya bahwa Pondok Pinang itu ulang tahun di 30 Januari tahun 2000. Berarti kan tahun ini tuh sudah lewat sebenarnya ya di usia 25 tahun. Tapi ya, Pondok Pinang itu mau ada acara. Dengan tagline-nya itu adalah bersinar. Bener ya? Betul. Oke, ini boleh di spill nggak? Apa acaranya tuh apa aja sih? Untuk acaranya itu acara event musik Kak. Yang ke 25 tahun saat ini. Bakal manggil band-band Jackmania juga dan juga kita manggil Gestar. Udah dibocorin belum Gestarnya? Udah di Instagram ada. Oke, apa tuh? Boleh diinformasikan ke teman-teman? Skarbu, Economic Class, sama Mental Baja. Oke. Dari reggae-nya siapa? Dari kan biar namoy gitu kan. Koko Nutris. Oke, itu dari eksternal band dari Jackmania ya. Oke. Itu Gundal-Gandul manggung. Tadi nyebut nggak sih nggak ya? Enggak, kita 4 band doang. Oke. Karena nanti diganti dengan BM kan ya akan nyanyi kan. Nyanyi apa BM? Penasaran. Tidak adaku. Woi. Gimana sih? Cuma itu doang yang dihafal gitu. Tapi kolaborasi sama siapa atau nyanyi sendiri? BM. Pena Mental Baja. Jangan dibilang. Ya udah di-spill. Nanti enggak surprise, Oke. Siapa tahu nanti BM malah nge-reggae kan? Nyanyi reggae. Kan lagi seneng reggae sekarang. Iya kenapa? Semua sih, kenapa sih? Itu sampai lambang The Orange juga reggae ya? Lagi arahnya semua ke situ. Semua tuh siapa? Saya tidak. Pondok Pinang lagi nyandul. Kenapa tuh? Namoy. Apa backgroundnya di balik itu? Tolong. Ini tim di balik layar cuma ngakak doang. Oke.
Namoy gitu ya. Nah itu eventnya sendiri tuh kapan nih Pondok Pinang? Tanggal 28 Juni Kak. 28 Hari Juni. Sabtu biar minggunya bisa rebahan. Oke, dan itu juga liganya udah istirahat, udah berhenti ya. Jadi emang sengaja carinya di situ karena kan ulang tahunnya Januari nih. Baru ngadainnya itu di Juni, itu kan cukup lama banget. Kenapa tuh, Will? Itu butuh persiapan banyak sih kalau gitu. Wow, butuh persiapan banyak, berarti ada acara buah harusnya ya. Karena di ulang tahun Perak ini yang di 25 karena kita siapin juga kan, tanya dulu sama temen-temen mau bikin event apa. Will, kayaknya kita kalau buat manggil musik cuma itu aja kayaknya kurang, udah pernah dah gitu ya. Sekali-kali Will manggil band gue star artis band lah gitu. Udah ayolah kita semangatin dari anak-anak juga dan dari sub-sub juga mau bantu support. Ya hasilnya alhamdulillah di tanggal 28 nanti bakal ada event. Oke. Kenapa memilih temanya bersinar? Namoy lagi. Pulang nih. Kata bersinar menggambarkan sebuah perjalanan yang bukan hanya untuk kepribadian sendiri Kak. Tapi banyak hal positif yang buat orang lain dan juga menyebar luas untuk organisasi juga gitu. Sebenarnya sih itu terusan dari tagline sebelumnya. Tagline sebelumnya itu strike kan. Jadi yang artinya itu lurus dengan artinya lurus itu mengacu kepada aturan pengurus pusat gitu. Jadi tegak lurus dan terus bersinar. Gitu. Asik, cakep. Namoy. Pasti bukan Rafli kan yang bikin ide. Nggak bercanda, takut banget dimarahin sama anggotanya gitu. Karena ya tadi balik lagi punya panitianya masing-masing ya, seperti itu. Nah, untuk ini apakah sifatnya terbuka untuk umum atau seperti apa? Kita bakal ngadain private party aja untuk jadi khusus untuk Pondok Pinang. Tapi didengar-dengar, dilihat-lihat juga open untuk kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman kalau itu sifatnya private party. Cuma kalau teman-teman open mau jadi sponsor dan lain-lain juga bisa tapi itu ya. Bisa kita ada website juga di event.jackmaniapondokpinang.com. Oke. Gitu. Itu pokoknya lah Kak. Nanti salah masuk website loh. Itu betul. Oke. Nah pokoknya detailnya nanti bisa dilihat langsung ke Instagramnya Pondok Pinang. Tapi Infocom diundang kan? Ada kan media partner. Tapi berapa orang? Infocom ada Datang aja yang penting pada bawa kamera. 29 orang. Kagak mungkin. Kagak 22 orang juga nggak Kalau briefing kagak pernah kelihatan itu 29-nya. Kan kita ini mode menghilang, Namoy. Aduh takut banget nih. Enggak. Oke. Nah, tadi udah diinformasikan terkait dengan eventnya dan lain-lain. Harapan kedepannya di usia 25 tahun ini untuk Pondok Pinang seperti apa nih abang-abang sekalian bisa sendiri-sendiri? Ya, kalau saya sih pengennya Pondok Pinang tetap eksis, ada selalu. Terus yang lebih pentingnya lagi itu sumber daya manusianya yang pengurus Pondok Pinang itu lebih bermutu lagi, lebih terus ditingkatin. Nah, biar kalau udah itu kan punya wawasan bisa bikin nggak hanya di tingkat Pondok Pinang aja, nanti suatu saat bisa ke pusat. Terobosan lainnya yang ditunggu ya. Oke. Kalau dari Bang Raffi? Kalau saya sih harapannya sama, mungkin kayak BM tetap eksis ya, semuanya yang tadi BM bilang. Kalau saya sih pengen balikin lagi kayak Pondok Pinang di zaman ABM, pergang kita nonton bareng semua. Pengen ngejual Persijanya, betapa pengen lihat nih, wah Persija kayak zaman dulu. Kita dari koran-koran ini kan ngumpulin gitu kan. Iya. Poster buat poster. Iya lagi itu zaman sampai baju pada mau Persija jersey-nya. Ini bajunya siapa? Iya. Ini adalah produk dari Obama. Oren Bang Mamat. Tuh. Yang sekarang store-nya buka, tolong. Lagi istirahat. Oke lanjut Bang. Iya, pengen balikin lagi Pondok Pinang kayak seperti zaman Abang Mamat aja sih. Gitu, Oke. Nah terakhir nih, kan ini lagi main ke podcastnya Jack Angel Talks. Iya. Tadi abang-abang sekalian mendengar nama Jack Angel sudah tersenyum. Mungkin karena Jack, kalau tanpa kehadiran Jack Angel di Tribun mungkin ya tadi nggak asik kali ya gitu ya. Tapi kalau dari abang-abang sekalian menilai Jack Angel saat ini seperti apa dan harapan kedepannya seperti apa sih? Jack Angel Pondok Pinang atau keseluruhan? Jack Angel secara keseluruhan. Kalau saya pribadi
sama Jack Angel nggak begitu memperhatikan ya. Nah, intinya kita hargai semuanya, karena kan haknya semua sama untuk mendukung Persija. Kalau harapan ke depannya juga bingung juga, karena kan pasti teman-teman sendiri yang Jack Angel yang ngerti sendiri gitu kan. Cuman tetap kalau harapan saya kalau jadi Jack Angel nanti punya pacar, punya cowok, punya suami, jangan dibatasin. Jack Angelnya jangan dibatasin. Jack Angelnya jangan ngebatasin. Oke. Nonton pasangannya untuk nonton Persija gitu. Oke. Dan sebaliknya juga yang cowoknya juga jangan ngebatasin juga Jack Angelnya gitu. Harus saling ini. Kayak saya nonton bola kemana aja nggak pernah pamit sama istri. Karena udah tahu, gitu. Udah ngerti. Udah Tapi paham. nonton bola kan? Nonton bola. Persija Pasti itu. Nggak jadi. Kalau lain-lain sedikit ya tergantung kondisinya. Ya udah saling percaya Saling juga percaya. ya. Ya paling bandel dikit kan ponakan-ponakannya yang ngadu nggak. Ini kan istri BM nonton ya ini. Nanti tolong dikasih ya linknya ke istrinya BM ya. Oke, kalau Bang Rafli gimana nih? Kalau saya sih kagak merhatiin Jack Angel juga, paling kayak bohong. di tribun nih Diperhatiin. ini Jack Angel mana sih gitu doang. Kayak untuk kedepannya sih. Ngapain tuh di tribun ini Jack Angel mana tuh buat apa BM? Paling kan kalau udah nonton di corner ya kan, kita nggak tahu dia nggak ada yang pakai baju wilayah kayak itu Jack Angel mana gitu. Terus juga untuk harapannya ya untuk Jack Angel Talks ini bagus sih Kak, karena jadi mengenal wilayah-wilayah lain, apalagi Jackmania bisa ngeliat langsung perkembangan wilayah dari yang kayak Pondok Pinang sekarang, kayak zaman ABM sampai sekarang zaman saya gitu Kak. Jadi pada tahu gitu. Oke, dan balik lagi buat teman-teman kalau yang mau support bisa ke eventnya Pondok Pinang, tapi mohon maaf private dulu saat ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih BM sama Bang Rafli udah hadir di Jack Angel Talk, sudah kasih banyak informasi khususnya untuk Pondok Pinang, untuk teman-teman Jackmania dan khususnya gue jadi tahu lebih banyak terkait dengan cerita dan sejarahnya Pondok Pinang. Oke, thank you semuanya, The Jack Mania.